Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesehatan lahir dan batin. Juga kami doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang yang berbuat ini dan itu karena termotivasi oleh perkataan seorang tokoh atau seorang motivator. Untuk itu, kami sengaja memaparkan pemikiran beberapa ulama yang insya Allah akan menjadikan kita lebih baik. Pertama, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menuturkan, nilai setiap individu tergantung pada amal perbuatan baik yang sering dilakukannya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang senang bersedekah akan mendapat julukan pemurah atau dermawan. Orang yang senang meringankan beban orang lain akhirnya terkenal dengan sebutan ringan tangan. Begitupun orang yang kelihatan rajin beribadah pasti dianggap taat atau saleh, terlepas dari apakah orang itu beribadah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sekadar untuk mencari perhatian masyarakat. Julukan, sebutan, dan anggapan itu terlontar karena pandangan kebanyakan manusia hanya sebatas lahiriahnya saja. Hanya sedikit orang yang memiliki ketajaman mata batin yang bisa melihat apa yang tersirat dalam hati seseorang. Kedua, Said Hawa radhiyallahu anhu menyatakan, keberagaman jenis amal disebabkan oleh bermacam-macam ahwal, yakni kondisi spiritual yang menyelinap dalam hati. Saudara pendengar, sebagaimana ketetapan mengenai rezeki, ragam amal perbuatan seseorang juga telah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi-bagi. Karena itulah, ibarat dokter, setiap orang punya spesialisasi sendiri dalam beramal. Ada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan memperbanyak sholat sunnah, termasuk sholat tahajud. Ada orang yang digampangkan senantiasa berzikir. Ada juga orang yang dikuatkan untuk puasa Daud. Hanya sedikit orang yang ditakdirkan bisa mengamalkan, gemar memperbanyak sholat sunnah, bisa zikir setiap saat, rajin membaca Al-Quran, senang berbagi rezeki, dan kuat puasa Daud. Pertanyaannya, apa spesialis amal kebaikan yang sudah kita jalankan? Ketiga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengungkapkan, sesuatu yang membuatku menyesal adalah apabila dari pagi hingga malam amal kebaikanku tidak bertambah sedikit pun, padahal usiaku hari itu berkurang. Tentunya kita pun harus merenung setiap malam amal kebaikan apakah yang sudah kita lakukan hari ini, atau kita renungkan apakah hari ini kita sudah lebih baik dari hari kemarin. Keempat, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu menasihatkan, lakukanlah amal saleh secara tersembunyi, sebagaimana kalian merahasiakan amal buruk kalian. Idealnya, orang yang beriman memang harus beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi faktanya orang-orang seolah berlomba memamerkan amal baiknya. Semoga kita tidak termasuk golongan yang demikian itu. Kelima, Mutarrif radhiyallahu anhu menyatakan, kesucian hati sangat mempengaruhi kebaikan amal seseorang. Hati yang suci akan
memperindah amal kebaikan seseorang. Misalnya, jika ada pengemis datang ke rumahnya, atau orang yang baik hatinya akan menyambutnya dengan baik, lalu memberikan sedekahnya dengan sopan. Bukan saja cara menyerahkannya dengan tangan kanan, melainkan juga dengan senyum ramah, sebab ia menyadari bahwa pengemis juga manusia yang harus dihormati dan diperlakukan sebaik-baiknya. Jadi, tidak terbetik sedetik pun untuk menghinanya. Demikianlah, saudara pendengar, sejumlah inspirasi dari para ulama. Semoga kita terilhami, tergerak, termotivasi untuk melakukannya. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.